Sahabat, apakah Anda saat ini merasa diuji oleh Allah? Jika iya, tonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Bagi Anda yang baru pertama kali melihat video saya atau baru menemukan channel saya, silakan Anda bisa subscribe dan tekan tombol lonceng agar Anda dapatkan notifikasi update video terbaru dari saya. Nah, kali ini saya ingin membahas berkaitan dengan ujian yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Nah, tahukah Anda sahabat bahwa Anda pun tahu ya, Allah itu menguji suatu hambanya tidak melebihi dari batas kemampuannya, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, jadi tentu kalau misalnya saat ini Anda merasa diuji oleh Allah, Anda merasa mendapatkan suatu musibah atau menderita karena suatu persoalan, lalu Anda bersedih yang terlalu teramat, ya, maka saya rasa itu kurang bijak sahabat. Karena yang namanya di dalam kesulitan pasti ada yang namanya kemudahan, ya. Begitu juga sebaliknya. Nah, perlu Anda tahu bahwa pada dasarnya apa yang Anda alami saat ini itu adalah atas pemikiran atau atas ucapan atau atas perasaan yang Anda akses pada masa-masa sebelumnya. Artinya, jikalau Anda saat ini mungkin belum mendapatkan pekerjaan, bisa saja ya, waktu-waktu sebelumnya Anda mengatakan, wah, saya mendapatkan pekerjaan kok susah ya, sampai sekarang kok saya belum dapat pekerjaan ya, dan seterusnya. Atau Anda yang belum ketemu jodoh, Anda sudah benar-benar berumur dan ingin menikah tapi jodoh belum kunjung juga datang, bisa jadi adalah dari pemikiran Anda atau pengalaman Anda di masa lalu. Mungkin Anda mengalami suatu persoalan asmara yang tak kunjung usai sehingga Anda pun secara tidak sadar memutuskan untuk tidak menikah atau menikah pada waktu tertentu saat Anda sudah sukses atau yang lainnya lah ya. Nah, Anda juga perlu tahu bahwa Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Ketika sang hamba memikirkan hal-hal yang baik tentang Allah, maka kebaikanlah yang diterimanya. Begitu juga sebaliknya. Nah, jadi pada dasarnya apapun yang terjadi saat ini sahabat, kita sendiri yang mengundangnya. Baik itu hal yang positif ataupun negatif. Apakah hal itu yang menyenangkan ataukah yang menyedihkan? Kita sendirilah yang mengundangnya tanpa kita sadari, ya. Nah, mungkin Anda juga pernah mendengar ceritanya Nabi Ibrahim ya. Waktu itu beliau kan belum dikaruniai seorang anak selama bertahun-tahun hidup berumah tangga, tetapi pada suatu ketika beliau memang diberikan nikmat oleh Allah, punya onta atau domba, saya lupa, itu banyak sekali yang dikorbankan ya. Nah, saking banyaknya, saking kayanya Nabi Ibrahim pada waktu itu dengan peternakannya, lalu beliau mengucap, jangankan hewan atau domba ya atau onta yang saya miliki ini, anak pun jikalau saya punya akan saya korbankan. Nah, dari situlah, dari ucapan itulah ya, lalu Nabi Ibrahim pun dikaruniai seorang anak yaitu Ismail. Lantas suatu ketika
Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Kira-kira ya, Allah menyuruh Nabi Ibrahim menyembelih Ismail, ada dasarnya ataukah tidak, sahabat? Tentu ada ya. Karena sebelumnya Nabi Ibrahim sudah mengatakan hal demikian. Ya. Jadi sebenarnya apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rasakan, itulah yang akan datang dalam diri kita. Kalau Anda saat ini merasa diuji oleh Allah, keharmonisan rumah tangga mulai memudar, Anda tidak baik dengan suami Anda, dengan istri Anda, usaha Anda sedang kolaps dan seterusnya, ya, bisa jadi adalah itu kesalahan dari Anda sendiri, sahabat, bukan semata-mata ujian dari Allah. Ya, kembali lagi, karena kita sendiri yang mengundang. Apapun yang kita alami saat ini, maka jelas sudah Allah itu memang memberikan suatu ujian, tidak melebihi batas dari kemampuan seseorang tersebut. Karena orang itu sendirilah yang mengundang ujian atau mengundang sesuatu yang dianggap ujian olehnya, ya. Lantas apa yang harus dilakukan? Nah, yang perlu Anda lakukan adalah pertama, tentu Anda perlu introspeksi diri terlebih dahulu. Jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan lingkungan Anda, jangan menyalahkan sesuatu yang di luar dari diri Anda. Introspeksi terlebih dahulu diri Anda. Jangan-jangan apa yang saya alami ini itu adalah kesalahan dari saya. Kalau misalnya Anda punya hutang yang belum terbayarkan sampai sekarang ini, lalu Anda stres, Anda galau, Anda depresi, Anda tidak tahu harus seperti apa, ya. Lalu Anda menyalahkan orang lain, Anda menyalahkan suami Anda, menyalahkan istri Anda, menyalahkan usaha Anda, menyalahkan di luar dari diri Anda. Itu tidak bijak, sahabat. Oleh karenanya Anda perlu introspeksi. Jangan-jangan ada kesalahan atau ada suatu ucapan, ada suatu pemikiran atau ada suatu perasaan yang dulunya saya akses tanpa saya sengaja, tanpa saya sadari, sehingga hal itu terjadi saat ini. Nah, jadi segala sesuatu itu adalah berasal dari diri kita, sahabat. Oleh karenanya bertanggung jawablah terhadap ucapan Anda, terhadap pemikiran Anda, pikiran Anda, dan juga perasaan Anda. Nah, lalu langkah yang kedua setelah introspeksi adalah silahkan Anda banyak-banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah, minta ampun kepada orang lain yang mungkin tanpa sengaja Anda berbuat salah kepadanya. Bahkan Anda pun perlu meminta ampun kepada diri Anda sendiri, sahabat. Karena secara tidak langsung kondisi saat ini yang Anda merasa mendapatkan ujian adalah kesalahan dari diri Anda sendiri, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah karena sebenarnya sesuatu ucapan, perkataan, pikiran, perasaan itu adalah doa, sahabat, tanpa Anda sadari. Oleh karenanya Anda bisa berdoa seperti ini, ya. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari ucapan, dari pikiran, dari perasaan, ataupun dari doa-doa yang tidak aku sengaja, baik yang aku sengaja maupun tidak, yang tidak baik dalam hidupku, yang tidak baik dalam keluargaku, dan yang tidak memberdayakanku. Nah, Anda bisa ucapkan doa seperti itu, sahabat, ya. Intinya adalah Anda minta perlindungan kepada Allah dari apapun yang telah Anda ucapkan, Anda pikirkan, atau Anda rasakan, Anda akses pada waktu-waktu sebelumnya atau waktu-waktu di masa lalu yang hingga sekarang ini bisa jadi adalah wujud realita dari apa yang Anda akses sebelumnya. Nah, simpulan dari saya adalah
menurut saya pribadi, ujian dari Allah itu sebenarnya tidak ada. Ya. Kalaupun ada, ya itu adalah bukan mutlak dari ujian Allah, tetapi dari kita sendiri, sahabat. Ucapan kita, perkataan kita, perasaan kita yang kita akses, perilaku kita, perbuatan kita di masa lalu. Oleh karenanya, jikalau saat ini Anda merasa mendapatkan ujian dari Allah, maka ya, introspeksilah diri Anda, bertaubatlah Anda, dan mintalah perlindungan kepada Allah. Serta tambahan lagi yang keempat, mintalah bimbingan Allah, mintalah petunjuk Allah, agar Anda dimudahkan untuk melewati ujian yang Anda rasakan atau yang Anda anggap ujian saat ini. Apapun persoalan Anda, apapun permasalahan Anda. Baik sahabat, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya doakan untuk Anda semoga keberlimpahan hidup selalu menyertai Anda diberi keberlimpahan rezeki begitu mudah hadir dalam hidup Anda, dan diri Anda dibahagiakan baik dunia maupun akhirat. Saya salam, terima kasih, salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.